berani saya poligami. Tapi istri saya jauh lebih berani. Akhirnya saya nggak jadi. Nggak, saya nggak poligami. Saya kan udah tekankan di sini. Saya udah tekankan. Saya tidak poligami. Saya nikah sama Kartika dari awal. Di media sosial pun rame, di TV dimanapun sering masuk di acara-acara televisi. Saya selalu bilang istri saya cuma satu, Kartika Putri, dan saya tidak akan poligami. Dan insya Allah doakan rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Istri saya tidak pernah menggugat saya. Istri saya tidak pernah Kartika memang kamu pernah gugat? Nggak pernah digugat. Dia nggak pernah nggak pernah datang ke pengadilan juga. Dia nggak pernah dan kita nggak pernah ada permasalahan. Jadi alhamdulillah itu semua fitnah. Dan fitnah itu saya bersyukur sama Allah, kan benarnya adalah ghibah, salahnya fitnah. Kan ittaqillah da'watul mazlum, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah atas mereka doanya orang terzalimin. Jadi kalau doanya orang terzalimin itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya punya doa mustajab. Jadi kalau saya angkat tangan, saya doa dikabulin sama Allah karena sih dizalimin. Ya kan banyak beredarnya itu di TikTok, bukan Instagram loh. Di TikTok beredar Habib Usman digugat oleh Kartika Putri. Wah, beritanya rame. Ini yang mulai, ya kan? Saya doakan nih. Saya doakan biar Allah sentuh hatinya. Jangan ghibah, jangan fitnah dosa. Benernya aja ghibah, salahnya fitnah. Ghibah itu amal perbuatan kalian nanti dikasih sama orang yang ngomongin kalian. Yang kalian ngomongin tuh dapat dia pahalanya. Tiba-tiba saya lagi diam nih dapat pahala umroh. Umroh siapa nih? Ya kan? Nanti tiba-tiba saya diam di mizan dapat pahala ini macam-macam pahala. Karena apa? Karena dia sudah tidak punya kebaikan lagi sehingga dia mesti membayarnya. Salahnya fitnah, asyaddu minal qatl. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi janganlah kalian fitnah. Dosa besar. Saya tidak pernah ada masalah dengan istri saya. Istri saya tidak pernah menggugat saya. Istri saya tidak pernah datang ke pengadilan. Dan kita tidak punya permasalahan. Jadi itu semuanya adalah ayo bareng-bareng semua adalah Tapi ada rencana ngelaporin nggak sih terkait pembuat hoax? Saya pribadi nggak ada rencana buat melaporkan. Tapi istri saya punya rencana buat ngelaporin, jadi hati-hati. Kalau saya tidak punya rencana buat ngelaporin, tapi istri saya katanya punya rencana buat ngelaporin. Jadi kita tunggu kelanjutannya. Kalau nggak dihapus, kalau nggak minta maaf, kayaknya sih bakal dilaporin. Karena kan zaman sekarang itu ada zamannya cyber. Jadi hati-hati, ada pasalnya, ada pidananya. Tangan kamu nih, jempol kamu nih, yang bisa kamu membahayakan kamu. Kamu bisa masuk penjara gara-gara jempol kamu. Jadi hati-hati, jangan nge-tweet sembarangan, jangan masukin berita yang sembarangan, apalagi berita hoax atau berita yang menyudutkan orang lain ataupun berita yang bisa membahayakan orang lain. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai celaka karena apa? Karena fitnah yang dia buat ataupun omongan yang dia buat. Karena anak-anak kita kan udah besar nih. Kita juga punya keluarga besar, kita punya kehidupan. Janganlah kalian mengganggu kehidupan kami kalau kalian gak mau diganggu. Jadi kalau misalkan istri saya marah, itu karena desakan dari keluarga-keluarga. Udah, laporin aja buat pelajaran. Nanti kalau udah dilaporin, ketangkep orangnya nangis-nangis, ya kan, minta maaf. Akhirnya minta maafnya, ya wallahu alam. Makanya hati-hati, jangan sembarangan. Apalagi dengan bangganya ngomongin. Hati-hati kalian. Jangan kalian ngomongin orang, jelekin orang, fitnahin orang. Apalagi beritanya itu berita yang nggak benar. Itu bisa membuat kalian masuk penjara. Hati-hati. Jadi apakah dengan berita ini semakin menguatkan hubungan antara suami istri dan juga istri? Kalau ditanya ini berita ini bisa menguatin hubungan suami istri apa enggak? Malah istri saya minta hadiah lagi sama saya. Ini ada berita kayak gini minta hadiah. Tenang, saya kasih hadiah. Tapi ada dampak personal nggak sih, Bib, tentang pemberitaan ini? Nggak ada dampak personal. Cuman istri saya merasa dirugikan, Curiga dan juga. dicurigain. Akhirnya saya kemana-mana kemana nih ngajar deh, lihat foto videonya. Karena saya kalau ngajar dimanapun pasti ada yang foto yang videoin, pasti di tag istri saya, pasti nyampe juga ke istri saya kok. Mobil saya parkir dimanapun tahu orang. Parkir di mana aja udah ketahuan. Karena saya pakai plat nomor istri saya, jarang saya pakai plat nomor pribadi saya.
Jadi kemanapun saya pergi ketahuan. Jadi bagaimana mau saya poligami? Boro-boro. Nggak ada niat juga. Yang tadi itu kalimatnya. Gimana mau poligami? Boro-boro poligami. Mobilnya aja kemana parkir ketahuan. Bener nggak? Nggak ada urusan itu. Kemana-mana juga saya pergi share live lokasi. Nggak ngaruh. Bib, berarti itu dampaknya personal dari Karpus sendiri ya, Bib. Dampak Akhirnya personal jadinya- dari istri akhirnya dicurigain. Jangan-jangan betul. Nah, sekali lagi nih. Buat penonton-penonton di media, nggak semua berita di media sosial itu benar. Nggak semua berita di media sosial itu bisa kalian ikutin. Banyak bohongnya dan banyak hoaxnya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau benar itu dari Instagram istri saya, keluarnya ucapan dari mulut istri saya, nah itu benar. Kalau benar. Tapi kalau misalkan itu bukan dari orang yang terpercaya, asal cuman bikin konten, biar followersnya banyak, biar yang like-nya banyak, viewersnya banyak, ini yang membuat kalian bahaya. Hati-hati, bisa pidana itu. Karena apa? Karena sudah merugikan orang lain. Yang dirugikan adalah siapa? Bisa sayanya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Dan dampaknya banyak hal. Akhirnya omongannya bukan hanya di Indonesia. Murid saya yang di New York nelfon, di London nelfon, Habib poligami ya? Poligami dari mana? Istri saya jauh lebih berani dari saya. Jadi harus paham itu. Kalau ditanya, berani mana Habib sama istri saya? Habib berani, tapi istrinya jauh lebih berani. Jangan pernah memancing istri saya, karena dia masih berobat jalan. Istri saya masih berobat jalan. Facebooknya ada berapa akun yang terdeteksi menyebar fitnah? Oh, sangat banyak, sangat banyak. Kira-kira Sangat banyak akun yang terbukti dan valid, kalimatnya, narasinya yang menyudutkan dan fitnah. Itu kalau saya hitung plus minus 5-10 yang bisa pidana. Tapi lagi dikaji sama tim lawyer saya atau pengacara saya, legal saya, lagi dicek mana yang potensi besar buat pidana. Jadi hati-hati. Udah semuanya URL-nya semuanya sudah di-save, videonya juga sudah di-save sama tim. Kita liatin aja babak selanjutnya. Saya nggak ngelaporkan, mungkin istri saya yang melaporkan. Tapi sampai detik ini udah ada yang konfirmasi atau dia minta maaf atau seperti apa, Bib, dari Udah ada beberapa yang minta maaf, udah ada beberapa yang kirim video, udah ada beberapa yang hapus. Saya menghargai itikat baiknya. Mudah-mudahan dengan tayangnya ini semua, itikat baiknya ada, langsung buru-buru dihapus sebelum dilaporin. Mudah-mudahan itikat baiknya diterima sama kami, keluarga kami, dan istri kami. Semoga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti akunnya Tidak ada permasalahan ke depannya. Berarti akunnya banyak, Bib, ya? Bisa dikatakan yang menyebar itu apa cuma satu? Banyak yang menyebarkan dan yang merepost banyak. Jadi hati-hati, jangan sembarangan. Kalian bisa kena dosa jariah kok gara-gara itu. Jadi gibah lagi jadi panjang. Akhirnya membahayakan diri kita juga. Dan dosanya sampai akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat sampai. Apalagi ini fitnah itu tadi itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi hati-hati, dosanya besar, bahaya, jangan main-main. yang membedakan beda prinsip keputusan antara Habib dan istri itu apa gitu? Milih melaporkan Habib. Iman, Mas. Ditanya yang membedakan apa, istri saya langsung jawab, yang bedain iman. Kalau saya kelas, istri saya kan tadi tuh, istri saya masih berobat jalan. Jadi hati-hati. Bisa dikatakan itu sebuah peringatan dan satu yang memang ingin untuk mengingatkan secara pribadi. Nah, saya ingatkan juga buat pribadi, buat semuanya, dan untuk diri saya sendiri juga, hati-hatilah terhadap ucapan kalian, mulut kalian, lisan kalian, perkataan kalian, perbuatan kalian, ketikan kalian, hati-hati. Jangan sampai suatu hari nanti membahayakan kalian, suatu hari nanti membuat masalah bagi kalian atau jadi hukum di negara kita, karena negara kita berdasarkan hukum dan hukum di negara kita bisa ditegakkan. Jadi hati-hati, jangan sampai cuitan kalian, perkataan kalian, narasi kalian, upload kalian bisa membuat kalian dipidana. Ada deadline waktu dari kapan kita melapor Habib ini kan itu ketika ada beberapa akun yang sudah konfirmasi bahkan dicek atau segala macam. Ayolah secepatnya minta maaf, ayolah secepatnya hapus. Mudah-mudahan tidak ada masalah ke depannya. Intinya seperti itu. Cukup? Bib, mungkin terakhir dari saya, Bib, bicara poligami ini kan marak nih, Bib,
jadi orang nikah lagi berkedok agama seperti. Jadi Kajian. poligami dinilai buruk nih, Bib. Mungkin Abi sendiri melihatnya Fenomenanya, Bib. gimana, Bib? Banyak rekaman saya poligami, masukin aja. Bukan maksudnya Di Twitter Kartika Putri banyak tuh tentang poligami. Saya banyak. Masukin aja, masukin. Banyak banget. Kalian nonton ini satu-satu itu banyak tentang poligami. Ya, cukup ya.